Bib, emang Nabi punya berkah? Nih gue ceritain, biar lo paham Nabi itu berkahnya luar biasa. Satu riwayat Nabi SAW kalau ngedehem, pernah ngedehem, itu sahabat berebut taruh tangannya di depan muka Nabi. Tangan yang pertama, ludahnya ditaruh di tangan sahabat yang pertama kali nyampe. Diusap, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki sama sahabat. Nabi jawab apa? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau nanti di akhirat tidak akan pernah terjilat api neraka. Ludah Nabi syafaat, ludah Nabi penyelamat. Nah ludah lu, siapa yang mau nangkep? Beda nggak kita sama Nabi? Yang kedua, saat lagi di perang Badar, saat peperangan Badar, saat dimana Nabi SAW punya karomah, cuman 313, yang namanya pasukannya Nabi cuma 313. Kok bisa ngalahin ribuan orang dengan satu doanya Nabi? Ya Allah, jika kali ini mukmin muslim kalah, maka tidak lagi ada yang menyembah padamu ya Allah. Ini doanya Nabi. Diturunin pasukan langit menjadi salah satu pasukannya Nabi, dipukul mundur orang kafir saat itu, dimenangkan oleh orang mukmin. Doa kita bagaimana? Udah ada yang pernah dikabulin doa kita? Ngambang mulu kan? Pending, sinyalnya nggak kenceng. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat Nabi SAW pipis malam, Nabi kalau pipis malam nggak langsung dibuang di luar. Nabi ditaruh di satu mangkok, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi baru Nabi buang. Satu waktu Nabi nggak mau buang dulu, dibuangnya pagi. Setelah ngajar Nabi pulang, ngelihat di bawah tempat tidur nggak ada bejananya, pipisnya nggak ada. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, kemana bejana yang di bawah tempat tidur? Ada ya Rasulullah. Diambil sama Ummu Yusuf ke dapur, dibawa bejananya kosong, nggak ada isinya. Begitu ditanya, wahai Ummu Yusuf, tempatnya ada, isinya di kemana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, najis? Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat, pipis elu beda gak kita dengan Nabi? Pak, Bapak, cinta katanya tadi sama ibu. Pernah minum pipis ibu? Amit Habib mah. Begitu minum mulut lodoh. Beda nggak kita dengan Nabi? Itu yang keberapa? Yang keempat, Nabi betul manusia. Saat Nabi makan pasti harus buang kotoran. Kotoran Nabi dibuang, yang tahu cuma caranya Nabi, dan tahu cara ngebuangnya. Saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Kotorannya Nabi dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Lele aja ngelepet. Lele kagak doyan. Sama kita sama Nabi. Nabi ini penuh dengan keberkahan. Satu waktu Nabi tidur sebelum zuhur. Ini sunnah, makanya kita kalau tidur sebelum zuhur sunnah. Satu waktu Nabi bajunya terangkat, keringatnya Nabi netes. Saudaranya Nabi ambil botol ditadangin, netes sedikit sampai setengah botol. Begitu setengah botol Nabi bangun, diambil botolnya, ditanya sama Nabi, itu apa? Keringatmu ya Rasulullah. Kenapa dimasukin ke botol? Iya ya Rasulullah, aku ingin jadikan buat wewangian. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat elu Apok bin Asam. Jadi Nabi sama kita sama apa enggak? Beda apa sama? Itulah kemuliaan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada tempat yang paling mulia Nabi melainkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan nabinya, umatnya pun umat yang paling baik, ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari tadi kita udah dengar peristiwanya Nabi, dari tahun ke tahun kita udah tahu peristiwa lahirnya Nabi. Sekarang saya mau tanya, cinta sama Rasulullah, cinta sama Nabi, sholat subuh tadi jam berapa? Ada yang jam 8 ada? Ada. Yang jam 7 ada. Itu sholat subuh, sholat duha. Katanya cinta. Kalau cinta kan harus ada pengorbanan, betul nggak? Nabinya aja berkorban buat kita. Nabi sujud, sholat sampai kaki bengkak. Ada yang nyaut, Bib, saya juga Bib kalau sholat sampai kaki bengkak. Lu masuk urat. Lah beda sama Nabi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, emang nggak mau ketemu Nabi nanti kita? Nggak pengen ngelihat Rasulullah? Nggak pengen. Nabi yang setiap kali didoain siapa? Umat. Saat Nabi berdoa, angkat kedua belah tangan sampai netesin air mata, sampai di dalam riwayat air matanya Nabi habis yang keluar darah. Buat siapa? Umat. Nabi wajah berdarah-darah kalah di Uhud, mempertahankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buat umat. Kita alhamdulillah sampai gini hari gak pernah kelaparan. Nabi 7 batu mengganjal perutnya. Setiap hari Nabi gak makan selama 7 hari 7 malam. Sampai Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Tidak wahai Umar. Lalu apa yang membuat aku mendengar seperti tulang beradu dengan tulang ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Oh, itu yang kau dengar wahai Umar. Dikeluarkan satu batu dari pinggang Nabi Muhammad SAW. Satu batu keluar, ahli Arab tahu kalau satu batu mengganjal daripada perutnya, pasti 1 hari dia belum makan. Keluar 7 batu, 7 hari Nabi nggak makan. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada kami bahwa engkau belum makan selama 7 hari? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Umar, jika aku ingin meminta, aku lebih berhak meminta kepada Allah. Tapi aku ingin merasakan, aku khawatir di akhir zaman ada umatku yang kelaparan. Ada yang kelaparan, aku tidak merasakan kelaparan umatku. Maka di hari ini aku merasakan laparnya umatku, agar aku tidak menjadi zalim sebagai pemimpin umatku nanti di yaumil qiyamah. Sampai gini hari kita nggak ada yang pernah kelaparan. Kenapa? Udah ditalangin sama Nabi. Sudah kita ditalangin sama Nabi. Kita sholat tinggal sholat, gak dilemparin kotoran, gak dilemparin batu. Dakwah tinggal dakwah, enak. Duduk di sini ada anggur, ada jeruk, ada manggis, ada lengkeng. Nabi boro-boro, Nabi keluar lempar, mending kalau kita masih ada kebuli sama dagingnya. Nabi begitu keluar, batu, anak panah, kotoran, habis kepada Nabi SAW. Sekarang kita tinggal sholat, kita tinggal baca Quran, masih nggak mau juga. Ingat perjuangan Nabi Muhammad SAW buat siapa? Buat siapa? Umat. Hidup itu harus ada take and give, ada saling memberi dan menerima. Jangan kita maunya menerima doang, yang memberi siapa? Jangan cuma maunya memberi, yang menerima siapa? Sampai detik ini Nabi cuma memberi kemanfaatan kepada umat, dan umat cuma ngambil manfaatnya Nabi SAW.